satu virus yang tidak ada artinya. Ini virus ma'asyiral muslimin yang hidup di makhluk hidup. Dan apabila ini keluar melalui ludah atau riak, maka apabila itu ludah riak udah kering, itu virus mati ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita ditipu permainan orang-orang kafir. Yang mana ma'asyiral muslimin sudah cukup kita pakai masker, jaga jarak sekalipun, cuci tangan. Kita ma'asyiral muslimin sudah diajarkan ribuan tahun. Al-Islam agama suci, agama bersih. Tidak ada agama yang mengajarkan kebersihan melainkan Al-Islam. Nabi Muhammad SAW adalah imam kita, panutan kita yang langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan adab-adab bagaimana kita apabila kita hidup bermasyarakat dan kita apabila kita bersih, apa yang harus kita perbuat. Ini semua ada. Dan kita bukan hanya cuci tangan setiap hari minimal 5 waktu. Kita ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Sebelum sholat kita sebagaimana kita mengetahui syarat sholat, yaitu harus suci, harus bersih, harus bersih dari najis. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bukan hanya cuci tangan, kita seluruhnya, kita hidup kita al-istinsyaq, memasukkan air, menghirup air yang besar. Begitu juga mengeluarkan itu air dari hidup kita. Begitu juga ma'asyiral muslimin berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam telinga. Masya Allah. Ini ma'asyiral muslimin ajaran hanya ada di dalam Al-Islam. Dan kalau kita lihat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tetapi manusia ini yang zalim, manusia yang merekayasa semua. Ini permainan konspirasi musuh-musuh Al-Islam. Mereka tahu mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Bagaimana menghabisi umat Islam ini sebagaimana negara-negara yang sudah dihabisi oleh mereka. Sudah Andalusia habis, kurang lebih 800 jaya Islam di sana. Tetapi umat Islam sudah kena penyakit hukum dunia, sudah tidak pernah membela Al-Islam. Mereka yang ditemui hanya harta benda, masing-masing memperkaya diri, dan yang direbutkan adalah kekuasaan jabatan, maka dihabisi oleh Allah Ta'ala. Dan begitu juga di negara kita, ma'asyiral muslimin, target ini sekarang proyek yang dibuat oleh orang-orang Zionis komunis, yang mana mereka bermain dagang di sini, bisnis. Apa kaitannya vaksin itu? Kalau orang nggak divaksin harus didenda 5 juta. Apa kaitannya ini vaksin dengan dunia? Naudzubillah min dzalik. Ini akan menghabisi duitnya umat Islam. Maka umat Islam harus bangkit, harus bersatu melawan daripada konspirasi jahat daripada musuh-musuh Al-Islam. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, jangan mau kita diperbudak dengan permainan cukung-cukung kafir. Wal'iyadzubillah. Umat Islam asal mau bersatu, sebagaimana ayat tadi Habib sampaikan dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah. Dan khotib setiap Jumat memberikan peringatan kepada kita agar kita selalu bersatu padu untuk merapatkan barisan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka itu, kata Allah, tidak pernah berhenti di dalam menghancurkan Al-Islam. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Al-Islam ini sudah mulia, Al-Islam tinggi, tidak ada yang mampu menandingi. Al-Islam ini sudah menang, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kenapa kita diperintahkan untuk memenangkan ini agama? Karena orang-orang yang memperjuangkan Al-Islam, maka itulah daripada kemauan Allah, yang mana Allah akan buktikan sampai di mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nabi kita manusia yang paling mulia di mata Allah. Di saat Allah perintahkan memerangi musuh-musuh Allah, Nabi bisa bukan mukmin sebagaimana jenderal-jenderal akhir zaman, mereka pengecut. Tetapi ma'asyiral muslimin, Nabi jenderal yang para jenderal, dan Nabi tidak pernah
peristiwa perang, tragedi perang, Nabi itu di belakang, tidak pernah Nabi. Nabi memimpin peperangan ma'asyiral muslimin. Padahal Nabi orang yang paling segalanya, yang paling alim, yang paling berilmu, yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Manusia yang tidak pernah dicipta sebelumnya dan setelahnya. Manusia yang dikasih kehormatan kedudukan. Kalau dipikir sayang Nabi mati, tapi Nabi Muhammad SAW, Nabi yakin kepada Allah karena Allah yang perintahkan, bahwa Allah lihat sampai di mana keyakinannya Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad SAW dia tahu al-Islam, kehormatan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Siapa yang membelahnya pasti dapat pertolongan dari Allah. Mati sekalipun, matinya menang ma'asyiral muslimin. Allahu Akbar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, saya berwasiat untuk diri saya, karena saya lihat ini umat Islam sudah mulai merempong ma'asyiral muslimin. Umat Islam ini sudah seakan-akan ya kerupuk yang sudah dikerup ke dalam air yang sudah tidak ada artinya, tidak ada manfaat lagi. Na'udzubillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir kepada Allah, membaca roti, membaca hizib, membaca wirid-wirid, ya. Kuatkan ini wirid-wirid kita sampai ya ada kekuatan spiritual, kekuatan rohaniah yang luar biasa di hati kita, sehingga kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita betul-betul mempunyai kecemburuan terhadap al-Islam, sehingga kita tahu bahwa tidak ada lagi yang lebih hormat di mata Allah kecuali al-Islam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, umat Islam ini jangan lagi menumpahkan darahnya, membicarakan keaibannya, dosa besar. Karena apa? Orang muslim itu sangat mulia di mata Allah, sangat terhormat, melebihi kehormatan kota Mekah dan Ka'bah sekalipun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita haram menggosipi saudara kita. Kita haram menjarah, apalagi menumpahkan darahnya. Ma'asyiral muslimin, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang berani berperang dengan saudaranya, dua-duanya ditampakkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini takut menghadapi musuh-musuh Allah. Jangan karena dunia sedikit kita stres, kita sampai harus bunuh diri, kita harus membunuh saudara kita karena lantaran urusan dunia. Dunia ini sangat hina ma'asyiral muslimin, tidak ada artinya di mata Allah. Sudah ya, sangat saking hinanya dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad. Kecuali orang yang banyak berzikir kepada Allah, kecuali orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mengajarkan hukum-hukum Allah, mengajarkan syariat yang benar kepada umat. Orang-orang sekarang sudah lari daripada ulama. Ini ulama-ulama sebagai pewaris Nabi sudah ditinggalkan majelisnya. Dia meninggalkan majelis ulama, berarti dia sudah sudon bukan kepada ulama, hakikatnya sudah sudon kepada Nabi dan sudon kepada Allah. Dan khawatir orang-orang begini sebelum taubat matinya dalam keadaan su'ul khotimah bersama orang-orang kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua merapatkan barisan ya, dengan selalu mencintai ulamanya, memakmurkan majelis-majelisnya. Jangan sampai mau ditipu dengan musuh-musuh al-Islam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, rumah Allah ini adalah rumah keselamatan. Rumah Allah adalah rumah keamanan. Rumah Allah adalah perlindungan dari berbagai musibah bala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita jauh dari rumah Allah, duduk di rumah Allah. Dan begitu juga jangan sampai kita hindari majelis-majelis ulama-ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman, innama warathul ilma. Para ulama itu pewaris para nabi, kata Nabi. Dan ulama-ulama ini ketahuilah yang soleh-soleh, mereka tidak tertipu sebagaimana orang-orang di dunia tertipu dengan kekuasaan jabatan. Karena ulama yang sudah tertipu dengan kekuasaan jabatan ini bukan ulama pewaris Nabi, ini adalah ulama pewaris setan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus jauhi, kita harus hindari, jangan sampai mau tertipu, karena lisan tidak bertulang. Semua orang bisa berbicara ma'asyiral muslimin, semua orang bisa menipu. Kalau kita sudah diantarkan kepada orang-orang musuh-musuh Allah, berarti ini pengkhianat agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang mengkhianati bangsa dan negara,
Kalau orang korupsi, mereka ditembak di berbagai negara sebagai bukti kehinaannya ma'asyar muslimin, bagaimana mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, kalau ada orang yang berani menghina Nabi, itu mereka dipancung batang lehernya ma'asyar muslimin. Karena apa? Orang-orang yang menghina Nabi sebagaimana Walid ibn al-Mughirah pernah sekali menghina Nabi, langsung Allah turunkan 10 hinaan. Sebagaimana orang yang bersalawat kepada Nabi, saat kali salawat dibalas 10 salawat, 10 rahmat dari Allah. Begitu juga barang siapa yang coba-coba menghina kepada Nabi, 1 hinaan, Allah hinakan 10 hinaan. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 10, wala tuti kullu halafin mahin masta'in binabi manna'il khairin muhtadin azim utuli ba'da dzalika zalim inna dzalika dan seterusnya. Ini 10 daripada cacian dari Allah yang hina. Jangan hai Muhammad, engkau taati, engkau patuhi ini orang. Ini orang ini suka mau bersumpah, bersumpah bahkan dengan nama Allah, padahal dia bohong. Dan ini orang suka berbohong, gampang berbohong. Begitu juga kata Allah, ini orang bahaya, dan itu suka apa? Ya, suka memfitnah, suka ngadu domba, suka menggosip. Jadi semua kecaman-kecaman Allah ada sama ini orang. Bahkan begitu juga ini orang kata Allah adalah anak zina, na'udzubillah, yang dinisbatkan kepada bapaknya, padahal dia anak daripada yang berselingkuh bapak, seorang penggembala dengan ibunya, na'udzubillah. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, mari kita rapatkan barisan kita. Jangan sampai kita mau diadu domba dengan saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Kita ini saudara, kita ini adalah orang-orang yang dipersatukan oleh Allah Ta'ala dalam keislaman. Maka bela al-Islam. Jangan sampai kita ini diajak oleh orang-orang kafir untuk membeli agama kita. Wal'auzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa sallallahu alaihi. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyati wa man liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi qurra man tasalat 'aynan bin nadar wa udunun bi khabar min yawmina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah bima amara wa tahu amma nahaa anhu wa hadar wa 'alamu anna Allah amarakum amran bada bihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa sallata bikum ayyuhal mu'minun min bariyatin jinnihi wa insihi. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala bi kitabil karim mukhbiran amiran 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabihi wa ahli darin, khususan ala wala rafiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala sahbihi al-masbuk sayyidina Abi Hafsan Umar al-Faruq wa ala zawji binti sayyidina Uthman ad-Nuran wa ala bin Amal al-Ghalib al-Imam al-Sharif al-Maghrib sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala ali kulli wa ala rukatu sahabat Rasulullah ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in ala ihsan ila yaumil wa ala Muhammad bin rahmat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamna wa rahmatil muslimin. Allahumma ij'alna
اجعلنا بتذكيرك متبعين اللهم اجعلنا بتذكيرك متبعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفانا مسلمين والحقنا